ada yang bertanya, siapa musuh sebenarnya kita? Siapa musuh yang perlu kita prioritaskan? Mungkin semua orang akan berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan hari ini mungkin Yahudi. Kalau ditanya Yahudi yang mana? Israel misalkan. Ada yang mengatakan bahwa hari ini adalah salib internasional. Salib yang mana? Amerika misalkan. Ada yang mengatakan Syiah. Ada yang mengatakan komunis. Berbagai macam cara dan berbagai macam alasan akan dikemukakan untuk menjelaskan siapa musuh prioritas umat Islam. Karena kita tahu bahwa namanya kita yang menjalani kehidupan di dunia ini tidak lepas dari dua kondisi. Kita bersama dengan kawan atau kita akan berhadapan dengan lawan. Itu pasti. Takdir Allah Subhanahu wa taala antara kebenaran dan kebatilan itu senantiasa seperti itu. Kalau ada kebenaran, ada pembelanya. Kalau ada kebatilan, ada juga yang memperjuangkannya. Antara pembela kebenaran sama pembela kebatilan itu ditakdirkan untuk bermusuhan. Gak pernah mereka ini berangkulan, kemudian santai makan bersama, saling suap menyuap, tidak ada ya. Ini takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak Allah mengusir iblis dari surga. Nah, saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, siapa musuh prioritas kita? Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam ternyata bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Tapi siapa? Mereka adalah orang-orang munafik. Yang lain-lain tersebut memang musuh, tapi yang paling berbahaya bagi kehidupan umat Islam adalah orang-orang munafik. Dalam sejarah banyak kehancuran yang dialami oleh umat Islam, atau seringkali proyek yang dibuat oleh umat Islam hampir gagal disebabkan apa? Disebabkan oleh orang-orang munafik. Konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita lihat sebagai sebuah contoh. Hampir saja perang Uhud itu umat Islam kalah pada perang Uhud. Apa sebabnya? Karena munculnya orang-orang munafik yang saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW melihat dua kelompok pasukan yang ingin bergabung dengan pasukan Islam. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa mereka? Sahabat mengatakan, yang satu kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang satu dipimpin oleh tokoh Yahudi yaitu Abdullah bin Salam. Katakan kepada Abdullah bin Salam yang saat itu belum masuk Islam, irji, suruh pulang dia bersama pasukannya. Kenapa? Inna la nasta'inu bil musyrikin. Kita enggak pernah minta bantuan kepada orang-orang musyrik. Sementara pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah pasukan kurang lebih 1000 orang. Belum sampai Bukit Uhud, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, enggak ada perang, ayo kita pulang saja. Ya, karena dia memprovokasi, 300 sahabat ikut bersama pulang ke Madinah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW saat itu agak gimana? Lalu sebagian sahabat mengatakan, ayo kita perangi mereka, kita bunuh mereka pengkhianat. Yang lain mengatakan, jangan, mereka masih mukmin, ya. Jangan, mereka masih mukmin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-88. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wahai orang-orang beriman, malakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kalian berbeda pendapat tentang orang-orang munafik? Itu orang munafik. Mereka orang munafik. Kemudian Allah mengatakan wallahu arkasahum bima kasabu. Allah akan menyesatkan mereka, akan menghancurkan mereka, akan membuka kedok-kedok mereka bima kasabu, atas dosa yang mereka lakukan. Jadi hampir saja pada perang Uhud Rasulullah SAW terbunuh gara-gara apa? Pengkhianatan orang-orang munafik yang saat itu memprovokasi sebagian sahabat sehingga 300 sahabat saat itu pulang. Pada perang Ahzab hampir saja sebagian sahabat itu tinggal tidak mau berangkat perang Ahzab. Kenapa? Diprovokasi sama orang-orang munafik. Apa kata mereka? La tanfiru fil har. Jangan berangkat, ini musim panas sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul naru jahannam asyaddu harra." Jawab orang-orang munafik, neraka jahanam jauh lebih panas daripada musim panas sekarang. Nah, saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, apalagi
Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, karena perang Ahzab, perang melawan Romawi, maaf bukan perang Ahzab ya, perang Mu'tah ya. Karena perang Mu'tah ini melawan orang Romawi, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan begini, ya Rasulullah, la taftinna, jangan membuat kami terfitnah. Kenapa? Alasan mereka, karena orang-orang Romawi dikenal memiliki wanita yang cantik-cantik, putih kemerah-merahan, seperti delima lah mungkin begitu ya. Nah, mereka mengatakan, nanti kami malah nggak ikut perang, justru kami terfitnah dengan wanita-wanita mereka. Udah izinkan kami, la taftinna. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna fil fitnati saqatu. Justru mereka ketika izin tidak berjihad, itu mereka jatuh dalam lembah fitnah. Macam banyak sekali kalau kita baca Al-Anfal, At-Taubah, Muhammad, itu tentang karakter orang-orang munafik yang seringkali menggagalkan proyek umat Islam, atau hampir saja proyek-proyek besar yang dilakukan oleh umat Islam itu gagal. Biasanya kenapa? Pengkhianatan orang-orang munafik. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik itu sebagai musuh kebuyutan. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu. Kata Subhanahu wa taala. Coba sekali lagi, humul adu. Allah pakai kalimat humul adu. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan musuh satu-satunya kalian itu munafik, seakan-akan seperti itu. Karena saking berbahayanya. Wa idza ra'aitahum, kalau kalian menyaksikan orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan kagum dengan jasad mereka yang gagah, yang atletis, yang perempuannya mungkin cantik-cantik, laki-lakinya ganteng-ganteng. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ini berbicara, kamu akan mendengarkan pembicaraan mereka. Karena fasenya mereka berbicara. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan, inna mimma akhwafu ma akhafu ala ummati, di antara perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah apa? Munafiqun alimul lisan. Munafik yang sangat fasih kalau berbicara. Karena buat orang takjub. Dalil dia keluarkan, hadis dia keluarkan, pendapat beliau dia keluarkan. Sehingga apa? Membuat orang itu kaget, membuat orang itu, terutama orang-orang yang lemah imannya, itu muncul subhat dalam pikiran mereka, sehingga agak susah membedakan mana hak mana batil. Nah, saudara sekalian, ya mudah-mudahan rahmat Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan humul adu, mereka adalah musuh bagi kalian. Fahdharhum, maka waspadai mereka.